Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Septiansa, NPM 181000349 dari kelas C. Saya akan mempresentasikan resume buku dari berbagai buku perbandingan hukum perdata. Saya mengambil referensi dari buku-buku, ada 3 buku. Buku yang pertama itu ada Perbandingan Hukum Perdata menurut R. Suroso atau karangan Suroso. Yang kedua itu ada Capita Selecta Perbandingan Hukum Perdata karangan Sunarjati Hartono. Dan yang terakhir itu ada Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law menurut Dr. Haji Salim HS SHMS. Saya akan menjelaskan poin-poin dari resume buku ini. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ilmu perbandingan perdata menurut ilmu atau metode, yang ketiga itu ada kegunaan, yang keempat itu ada manfaat, yang kelima itu ada ruang lingkup, terus yang terakhir itu ada perbedaan antara sistem Anglo-Saxon, era kontinental, dan hukum Islam terkait kontrak dan hukum ekonomi. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian perbandingan hukum perdata menurut buku Sunarjati Hartono. Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, misalnya hukum tanah, hukum perburuhan, atau hukum acara, akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang manapun juga. Yang kedua itu ada menurut buku R. Suroso. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum menjadi lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya, dan dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. Ya. Dan pengertian menurut buku Dr. Haji Salim HS SHMS. Perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan Comparison of Civil Law System. Tidak ditemukan literatur nasional dan internasional mengenai apa itu perbandingan hukum perdata. Tetapi pada dasarnya perbandingan hukum perdata itu Comparative Civil Law. Terus saya akan menjelaskan atau mengenai perbandingan hukum perdata, ilmu atau metode. Menurut buku Sunarjati Hartono, dia mengatakan bahwa perbandingan hukum itu memang ada terutama sebagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis. Nah, yang kedua itu ada menurut buku Surjano Sukanto SH. Dia berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Yang ketiga itu ada buku Sunarjati Hartono SH. Dia menyebutkan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu sebagaimana seringkali menjadi anggapan orang. Metode yang membandingkan adalah membandingkan salah satu lembaga. Nah, yang ketiga itu ada dari kegunaan perbandingan hukum perdata menurut buku Suroso SH. Yang pertama itu ada unifikasi hukum. Sejak semula kegunaan perbandingan hukum itu dikaitkan dengan usaha-usaha unifikasi hukum, baik unifikasi nasional maupun regional dan internasional. Yang kedua itu ada harmonisasi hukum. Yang ketiga itu ada pembaharuan hukum. Dengan melakukan perbandingan hukum, kita dapat meneliti secara objektif kelebihan dan kekurangan hukum sendiri, sehingga kita melihat kemungkinan pengaturan problem-problem sosial. Yang keempat itu ada penentuan asas hukum dari hukum. Perbandingan hukum berguna bagi para hakim dan pengadilan-pengadilan internasional dalam menentukan the general principle of law-nya. Yang kelima itu ada ilmu pembantu hukum perdata internasional. Yang keenam itu hukum perdata internasional hanya dapat bekerja dengan baik apabila disertai dan dibantu oleh perbandingan hukum. Yang ketujuh itu sebagai pendidikan penasihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari manfaatnya. Manfaat perbandingan hukum perdata menurut buku Sunarjati Hartono SH. Yang pertama itu ada metode sosiologis untuk meneliti
hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Yang kedua itu ada metode sejarah untuk meneliti perkembangan hukum. Yang ketiga itu metode perbandingan untuk membandingkan berbagai tertib yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu dari ruang lingkup perbandingan hukum perdata dari buku Suroso SH. Yang pertama itu ada perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misal hukum Eropa dengan hukum Inggris. Yang kedua itu ada perbandingan dasar dari perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Yang ketiga itu ada perbandingan hukum perdata khusus membandingkan lembaga-lembaga hukum yang negara yang satu dengan yang lainnya. Nah, poin yang terakhir itu adalah perbedaan antara sistem Anglo-Saxon, Eropa kontinental, dan hukum Islam terkait hukum kontrak dan hukum ekonomi menurut buku Dr. Haji Salim HS SH MS. Nah, apabila dibandingkan syarat yang pertama, offer and acceptance, maka syarat ini hanya diatur dan dikenal dalam sistem hukum Amerika, Inggris, dan Rusia. Sedangkan dalam hukum Indonesia tidak dimulai dengan penawaran dan penerimaan, tetapi langsung pada kesepakatan para pihak. Nah, sementara itu, yang berbeda antara hukum Amerika dan Inggris, yaitu dalam hukum Amerika mengenal legal subject matter dan hukum. Yang pertama itu kan ada intention to create legal relation, maksud para pihak. Yang kedua itu ada formalitas atau bentuk kontrak. Yang apabila dibandingkan antara syarat-syarat kontrak antara hukum Amerika dan dengan hukum Indonesia, maka syarat yang sama yakni kesepakatan, prestasi, sebab yang halal atau kuasa yang halal, terus cakap. Nah, sama seperti di Indonesia. Syarat hanya kontrak berbeda kontrak antara hukum dengan Amerika dan Indonesia, yaitu offer and acceptance. Dalam hukum Indonesia tidak dicantumkan syarat offer and acceptance-nya, tetapi yang dilihat pada saat terjadi kesepakatan para pihak, offerta merupakan tawaran atau undangan dari seseorang kepada orang lainnya untuk memasuki kontrak. Nah, ada dua syarat nih, syaratnya penawaran, yaitu harus dinyatakan secara terbuka dan secara pasti. Terus perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika dan Indonesia. Berakhirnya kontrak yang berbeda antara hukum Amerika dan hukum Indonesia cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada kajian berikut. Conflict performance merupakan cara berakhirnya kontrak, di mana salah satu atau kedua belah pihak telah melaksanakan kewajibannya secara lengkap. Substitut kontrak merupakan berakhirnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak karena adanya penggantian tentang subjeknya maupun substansi kontrak maksud saya. Accord and certification merupakan cara berakhirnya kontrak, di mana kedua belah pihak itu yang telah menandatangani kontrak melepaskan atau membebaskan pihak lainnya karena adanya pembayaran ganti rugi. Nah, selanjutnya perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris dengan hukum Indonesia. Berakhirnya kontrak yang berbeda antara hukum Inggris dengan hukum Indonesia cukup banyak. Hal-hal yang berbeda dalam hukum Inggris yaitu berakhirnya perjanjian kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, di mana kedua belah pihak telah menyetujui untuk mengakhiri kontrak yang telah dibuatnya. Nah, kemudian perbedaan dan persamaan tentang berakhirnya kontrak antara hukum Rusia dengan Indonesia. Cara berakhirnya kontrak yang berbeda antara hukum Indonesia dengan Rusia cukup banyak. Diartikan sebagai salah satu cara mengakhiri kontrak yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana debitur dengan persetujuan kreditur telah bersepakat untuk membayar ganti rugi. Kemudian perbedaan kontrak dan persamaan kontrak tentang berakhirnya kontrak antara hukum Amerika dengan hukum Inggris. Berakhirnya kontrak dalam hukum Amerika cukup banyak dibandingkan dengan hukum kontrak Inggris. Cara berakhirnya kontrak dalam hukum Amerika berjumlah 13 cara, sedangkan dalam hukum Inggris berjumlah 4 cara berakhirnya kontrak. Yang berbeda berakhirnya kontrak dalam hukum Inggris yaitu hanya issued by agreement, berakhirnya kontrak karena adanya kesepakatan para pihak.
Yang terakhir itu perbedaan dan persamaan tentang berakhirnya kontrak antara hukum Inggris dengan hukum Rusia. Perbandingan berakhirnya kontrak secara antara hukum Inggris dan hukum Rusia cukup banyak. Yang berbeda berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris hanya ada satu cara berakhirnya kontrak yang sama antara hukum Inggris dengan hukum Rusia, yaitu discharging performance atau proper performance, yaitu berakhirnya kontrak karena para pihak telah melaksanakan prestasinya dengan baik. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.